Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam program spesial talk show bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ibu Nurul Fatimah STHI. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Dea. Oke, Masya Allah, apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah nih, semangat banget. Jadi wajahnya juga berseri-seri banget ya, ini. Pokoknya harus menebar kebaikan gitu ya Mbak ya. Masya Allah nih, jadi vibesnya tuh rasanya tuh Dea jadi lebih bersemangat gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti mentransfer nih ya Mbak ya. Bener banget. Emang kalau deket-deket sama ibu gitu ya yang punya aura positif gitu, jadi Masya ikut Allah. ketularan gitu ya. Itu Bahasa Inggrisnya ketularan gitu. Ya, baik. Ya, buat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, senang sekali kembali hadir sajian talk show bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Kita akan bincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan Ibu Nurul Fatimah STHI yang biasa akrab dia sapa dengan nama Bu Uun. Iya Mbak Dea. Iya, setelah kabar baik, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di Radio Purnama Sidi, Bu Uun. Alhamdulillah ya Mbak ya, ketemu lagi ya Mbak Dea, bersilaturahim lagi Baik. kita. Ya sudah dia nantikan banget nih bincang-bincang kembali bersama dengan Bu Uun. Setelah kemarin kita sempat bincang-bincang di bulan suci Ramadan nih Bu ya. Betul Mbak, nggak kerasa ya, ternyata sudah beberapa bulan yang lalu Mbak Dea. Iya, kangennya udah ngumpul ini ya. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi, Anda bisa mendengarkan kami via streaming juga di www.jogjastreamers.com. Langsung aja di search Radio Purnama Sidi, nanti langsung muncul dan bisa dengerin Dea dan Bu Uun lagi talk show nih. Ya, jangan lupa selalu ikuti akun sosial media kami juga ya di Radio Purnama Sidi Wonosobo, baik itu di Instagram maupun Facebook. Dan juga bagi pendengar Radio Purnama Sidi, Anda bisa menyaksikan kembali tayangan kami melalui channel YouTube MTTV Channel Wonosobo. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Ya Bu Un, pada kesempatan sore hari ini senang sekali kembali kita ngobrol-ngobrol lagi di sajian talk show bersama dengan Aisyah. Ya. Dan ini tentunya kita perlu kenalan lagi dong dengan Bu Un ya. Wah gitu ya Mbak ya, harus kenalan lagi ya. Karena barangkali pendengar Radio Purnama Sidi ada yang penasaran lagi nih, Bu Un tuh yang mana nih kemarin ya. Nah boleh nanti bisa menyapa dulu pendengar Radio Purnama Sidi. Oke siap Mbak. Oke pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali berarti ya Mbak ya. Perkenalkan kembali bagi yang pernah mendengar ataupun yang belum pernah mendengar, perkenalkan nama saya Nurul Fatimah. Seperti yang tadi Mbak Dia sampaikan, biasa dipanggil dengan nama Bu Uun. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mbak Dia, saya bersama beberapa teman diamanahi di Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Hal yang luar biasa sekali ini Mbak, Masya Allah. Baik, senang sekali Bu Un, pada kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang terkait tema kita yang sangat menarik, yaitu menebar kebaikan. Wah, senang banget ya kalau pas lagi ngobrol-ngobrolin tentang yang kayak gini nih Bu. Jadi biasanya tuh jadi makin termotivasi gitu ya. Insya Allah ya Mbak Dia ya. Baik nih, ya Bu Un, ngomongin tentang menebar kebaikan ya Bu ya. Sekarang kan di zaman-zaman sekarang ini banyak sekali orang berbuat baik gitu ya Bu. Tapi juga banyak sekali yang mungkin kebaikan kita tuh sudah tepat atau belum kayak gitu ya. Nah Mbak, sebelum ke itu boleh dong Bu disampaikan ke pendengar Radio Purnama Sidi sebenarnya dengan cara apa sih kita perlu menebar kebaikan? Oke Mbak Dea. Jadi gini Mbak Dea, saya awali dulu ya Mbak Dea biar lebih mantap gitu ya. Seperti biasa kita awali dengan doa-doa ataupun harapan nih. Tentunya harapan ini tertujunya sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mbak Dia, jadi
salah satunya nih Mbak Dea, saya kalau seandainya mau ngobrol nih, entah itu sama Mbak Dea ataupun sama siapa saja, rasanya saya belum tenang, rasanya saya belum mantep gitu ya Mbak Dea. Kalau saya belum minta petunjuk dulu nih sama Allah, Robbi syrohli sodri gitu ya Mbak Dea. Jangan-jangan nanti saya salah ngomong nih, iya. Jangan-jangan nanti saya salah mengarahkan nih, naudzubillah min dzalik ya Mbak ya. Apalagi kita tadi seperti yang Mbak Dea sampaikan, inginnya menebar kebaikan nih, supaya kebaikan kita ini tepat. Maka salah satu yang biasanya saya lakukan itu Mbak Dea, selalu minta petunjuk dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Dea. Dengan Masya Allah ya Bu ya, dengan mengawali aktivitas kita juga dengan doa. Betul Mbak Dea ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kelancaran lisannya juga, biar gak belibet-belibet gitu ya. Iya, apalagi kalau Mbak Dea mah udah jago gitu ya Mbak Dea ya. Juga nih ya, sebenarnya banyak groginya nih sama Bu Un ya. Ya baik Bu Un, terkait dengan tema kita pada sore hari ini ya, terkait dengan menebar kebaikan gitu kan. Nah sebenarnya menebar kebaikan sebagaimana kita seorang muslim sebenarnya harus seperti apa sih Bu kita itu menebar kebaikan Bu Un? Baik Mbak, pertama mungkin yang menjadi dasar kita nih ya Mbak ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini juga untuk menyempurnakan budi pekerti gitu ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak begitu. Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat, sebagai pengikut yang katanya kita mengaku nih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka paling tidak kita juga ikut belajar bagaimana sih akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mbak. Dari mungkin hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan gitu ya Mbak Dea. Kayak ternyata nih Mbak Dea, salah satu indikator keimanan kita itu bisa dilihat dari bagaimana akhlak kita. Nah begitu. Jadi contoh kecil saja ya Mbak Dea, dalam sebuah hadis disebutkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nah tuh Mbak Dea, itu kan mungkin kayaknya hal sepele nih ya Mbak Dea ya. Kalau kemudian kita hanya ini sudah menjadi kebiasaan kita, padahal secara tidak langsung itu kita sedang melakukan salah satu perintah nih Mbak, ya kan ya. Mangkana yu'minu, kita sedang berusaha untuk melakukan salah satu indikator menuju keimanan, yaitu memuliakan tamu tadi Mbak Dea. Begitu Masya Mbak Dea. Allah, padahal dari hal sederhana Bu Un Hal ya, sederhana Mbak Dea. memuliakan tamu, tapi ini juga menjadi indikator keimanan kita juga. Masya Allah. Dan Bu Un ya, terkait dengan menebar kebaikan, kan sering sekali ya Bu ya, kita kan ingin memberikan yang terbaik seperti itu. Nah tapi kadang kita juga nggak tahu caranya nih Bu Un ya, apakah cara kita tuh sudah tepat atau belum. Nah ini bagaimana sih Bu sebenarnya cara-cara biar kita tuh selalu termotivasi untuk menebar kebaikan? Oke Mbak, saya ingat sebuah cerita dari Ustadz Salim Al-Filah nih Mbak ya. Favoritnya Mbak Dea nggak ini Ustadz Salim Al-Filah? Sempat ketemu juga. Wah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ya Mbak. Ya jadi saya pernah baca nih di IG-nya beliau tuh Mbak, dalam sebuah majelis gitu ya Mbak Dea. Kemudian beliau menceritakan ada seorang pemuda yang suka ngebut-kebutan gitu ya Mbak. Nah ternyata mungkin bagi kita yang enggak tahu, anak yang suka kebut-kebutan ini menjadi nilai negatif di mata kita ya Mbak ya. Tapi ternyata ketika kemudian kita menyikapinya dengan bijaksana, dengan husnudon tentunya ya Mbak Dea, justru anak yang suka kebut-kebutan ini aja punya andil dalam sebuah kebaikan Mbak. Ya, jadi beliau mengatakan begini, bahkan si tukang ngebut ini aja nantinya membuahkan sebuah kebaikan, yaitu bisa jemput ustadz yang suka telat. Benar itu tuh Mbak Dea. Ya kan Mbak Dea? Kayaknya kalau kita lihat dari sudut pandang negatifnya mungkin jelek terus ya Mbak Dea. Iya, membawa mungkin mudorot terus nih. Tapi ternyata di sisi lain juga ada manfaatnya nih Mbak Dea ya. Ada kebaikan yang kita bisa ambil dari beliau. Begitu Mbak Dea. Ya, Bu, ya. Dan ini dari contoh sederhana ya, yang ngomongin orang kalau suka ngebut gitu kan, kita konotasinya waduh nih gimana dia kayak gitu ya Bu, kurang baik mungkin ya Mbak Dea. Gimana di jalan, tapi kalau kita ambil sisi positifnya tuh ada aja gitu ya Bu. Ada aja, Masya Allah ya Mbak Dea ya. Jadi saya juga mengambil pengalaman nih Mbak dari mungkin
apa yang sering saya temui atau apa yang saya lakukan gitu ya Mbak Dea, ketika kemudian dihadapkan dengan suatu yang kurang baik, kalau kemudian kita itu melihatnya sudah dengan suudon dulu, ya sudah, selalu yang muncul dalam pikiran kita, dalam lisan kita, dalam hati kita ya ketidaksukaan ya Mbak. Nah, seperti yang pernah saya baca nih Mbak, wa ainu ridho an kulli aibin kalilatin kama ana aino sukti tubdil masawiya. Kalau kita itu sudah melihat segala sesuatu dengan ainu ridho, dengan mata yang ridho, maka fine, semuanya baik-baik saja. Tapi ketika kita melihat segala sesuatunya itu dengan ainu suhat, dengan suudon, dengan pandangan yang kurang baik, ya sudah, sebaik apapun akan jadi tidak baik Mbak Dea, ya kan Mbak Dea gitu. Biasanya gitu ya kita ya Mbak Dea ya. Dan itu sering sekali Bu ya. Kadang lihat kejelekan apa kayak gitu kadang susah sekali untuk berpikir positif kayak gitu ya. Wah ada orang ngebut, wah ini apa misalnya nih Bu ya, ada yang jalan kebut kayak gitu. Wah, di gimana sih itu mengganggu keamanan gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya mereka tuh sedang buru-buru gitu ya Bu ya. Maka kadang Mbak Dea, saya kalau lagi di jalan sama suami gitu ya, terus apa namanya ada yang kurang nyaman nih ngebut atau gimana, akhirnya kita buat joke aja nih Mbak. Nah ini pasti cari kamar mandi nih. Gitu Mbak Dea. Benar. Ya. Dan Bu nih terkait dengan menebar kebaikan gitu ya Bu ya, sebagaimana Rasulullah itu kan juga mengajarkan kita untuk selalu menebar kebaikan dengan berbagai cara seperti itu. Dan sebenarnya ada hal-hal apa aja sih Bu yang kiranya bisa kita lakukan gitu kan, kita sebagai manusia dan terutama kita sebagai muslimah begitu ya. Iya Mbak Dea. Jadi biasanya saya pernah nih Mbak belajar dari Dr. Abdullah Mukti ya. Jadi beliau itu mengingatkan saya kemarin sempat mencatat ketika beliau ngisi kajian di Kejajar Mbak. Beliau rawuh ke Wonosobo, kemudian ngisi kajian di Kejajar. Alhamdulillah saya oleh Allah diberi kesempatan untuk datang ke Kejajar terus mengaji bersama beliau. Jadi ada dua orang yang termasuk orang yang merugi nih Mbak ya. Ada fahisyah, ada orang zalim. Baik. Orang fahisyah itu dia melakukan keburukan yang mana keburukan itu berdampak kepada orang lain. Sedangkan dolim itu melakukan keburukan yang efeknya itu kembali pada diri kita sendiri. Nah, maka ketika itu saya mentadaburi nih Mbak, apa ya salah satu makna yang lebih luas dari kata ini gitu Mbak. Akhirnya ya udah, untuk menghindari dolim tadi Mbak, dolim kan karena kembali kepada diri kita nih Mbak ya. Maka apa sih kebaikan apa saja yang minimal bisa kembali kepada diri saya dulu nih Mbak. Contohnya kadang kita menganggap nih, contoh ringan saja yang mungkin sehari-hari kita lakukan dan itu kita anggap biasa nih Mbak Dia. Contohnya mandi ya kan. Nah ternyata itu kan juga sebuah kebaikan ya Mbak yang kembali kepada diri kita gitu. Artinya ketika kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak menjaga kesehatan yang ada pada diri kita, kita sudah melakukan satu tindakan yang tidak baik Mbak. Ya maka untuk memudahkan dan meringankan melakukan sebuah kebaikan, yuk kita awali untuk diri kita sendiri dulu gitu ya Mbak Dea. Apalagi juga kemarin saya sempat mendengar dari salah satu psikolog PKU. Aduh saya lupa namanya Mbak. Kemarin pas acara NA nih ya Mbak ya. Luar biasa Mbak. Dunia sekarang dengan penuh kebisingan, penuh dengan A sampai Z gitu ya Mbak ya. Iya luar biasa. Jadi membuat hidup kita itu mungkin tidak seberat dulu Mbak Dea, ya kan Mbak Dea. Apalagi coba contohnya saja di sekolah, karena saya di dunia pendidikan ya Mbak Dea ya. Bullying aja, ya kan Mbak Dea ya. Dan itu mungkin tidak hanya di sekolah, di masyarakat, yang akhirnya ketika kita menemui hal-hal seperti itu, efeknya ke diri kita itu stres, ya Mbak Dea ya. Berat menjalani hidup. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, salah satu caranya adalah berdamai dengan diri sendiri, ya kan Mbak, melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Nah itu Mbak Dia. Masya Allah nih, untuk menebar kebaikan kita juga bisa memulai dari tadi itu ya Bu ya, mulai dari memandang orang lain itu tidak hanya memandang keburukannya saja, tapi memandang dari sisi lain
kebaikan beliau seperti itu ya. Betul Mbak Kemudian Dea. juga mulai dari melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Iya. Jangan sampai zalim gitu ya, Bu. Iya Mbak, karena ternyata insya Allah ketika diri kita itu sudah baik-baik saja Mbak Dea, insya Allah untuk outputnya, untuk keluarnya kita juga bisa mentransfer kebaikan Mbak Dea. Nah kayak tadi nih Mbak Dea kan katanya kalau ketemu saya terus pengen senyum gitu ya Mbak Dea. Bener banget nih, hawanya tuh jadi ingin ikut seneng gitu ya, Bu ya. Masya Allah ya. Karena ternyata saya di luar itu sudah dapat satu kebaikan dulu nih Mbak Dea ya kan. Coba kalau tadi kira-kira kalau saya berangkat ke sini dengan penuh kegalauan, dengan penuh kesedihan, mungkin saya juga akan tidak seekspresif ini nih Mbak ya. Allah tidak mengizinkan saya untuk tersenyum di depan kamera gitu ya Mbak. Ya Masya Allah ini Ibu. Dan Ibu nih menarik sekali tadi yang disinggung Bu Uun gitu ya, bahwa untuk menebar kebaikan kita juga perlu aman dulu nih sama diri kita sendiri. Betul, iya. Tapi yang sering terjadi nih Bu ya, kalau belajar dari Dea sendiri gitu ya Bu ya, kita kadang ingin menebar kebaikan seperti itu, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita belum selesai nih Bu sama diri kita sendiri. Betul, gitu kan. Sebagai Contohnya misal kita ingin sedekah banyak nih Bu ke ke orang di sekitar kita misalnya, ke orang-orang yang membutuhkan, tapi beberapa keadaan memang sepertinya ini buat ini dulu aja deh, ini buat seperti ini. Nah untuk hal seperti ini Bu, sebagai contoh bagaimana sih Bu kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain sementara kadang diri kita belum merasa cukup dengan apa yang kita lakukan atau yang menjadi yang bisa kebutuhan kita gitu ya Mbak kita. ya. Betul Mbak Dea. Saya pernah merasakan tuh Mbak Dea. Jadi ketika seperti itu ini sharing ya Mbak ya, apa yang saya alami gitu ya Mbak Dea. Jadi biasanya ketika memang itu kebutuhan harus kembali ke diri saya dulu, maka insya Allah saya usahakan saya cukupi dulu. Tapi ternyata Mbak Dea, saya pernah nih sesekali waktu saya butuh tapi saya ingin berbagi juga. Maka ternyata dengan materi yang seadanya ini, kemudian saya berusaha untuk berbagi, kebahagiaannya berbeda Mbak Dea. Ya, mungkin di luar kemudian kita berharap balasan dari Allah ya, kita yakin Allah itu pasti akan membalas ya Mbak ya. Tapi di sisi lain ternyata dari segi yang langsung kita rasakan, efek yang langsung kita rasakan itu kebahagiaan. Itu Mbak Dea. Alangkah bahagianya ketika ternyata kita lebih bermanfaat untuk orang lain, begitu Mbak Dea. Masya Allah, berarti ini perlu dicoba gitu ya. Mungkin kalau dalam keadaan mendesak, wah kita mau nolongin orang nih, tapi sebenarnya kita waktunya mepet banget ya, perlu dicoba itu ya Bu ya. Sesekali perlu nih Mbak untuk testimoni minimal ya Mbak ya. Baik nih, ya Bu Un, dia kembali mau tanya nih terkait masih untuk menebar kebaikan begitu ya Bu ya. Kan di antara kita juga pasti pengen gitu ya Bu ya, memberikan yang terbaik gitu kan untuk orang lain. Tapi sejauh ini kan kalau kita ingin memberi kadang respon dari sekitar itu tidak baik seperti itu ya Bu. Mungkin yang bahkan sekarang gitu ya, kalau kita menebar kebaikan melalui sosial media misalnya, melalui Radio Purnama Sidil seperti itu kan. Wah itu Mbak, pansos tuh kayak gitu misalnya. Nah untuk itu gimana tuh Bun? Jadi Mbak Dea, lagi-lagi kalau itu pengalaman saya dan saya kembalikan kepada diri saya nih Mbak Dea. Ketika kemudian kita mau berbuat baik saja kadang belum tentu diterima baik. Gitu kan ya Mbak Dea, maksudnya gitu ya. Jadi biasanya kalau saya bismillah, saya niati dulu Mbak, supaya kebaikan kita ini tidak sia-sia, maka bismillah salah satu rukunnya gitu ya Mbak ya. Kita niatkan dulu untuk melakukan kebaikan. Kalau kemudian sudah kita aplikasikan namun ternyata responnya tidak sesuai harapan kita, artinya saya biasanya kemudian menganalisa nih Mbak. Oh ternyata si A ini ketika saya berbuat baik belum tentu diterima dengan baik. Ya. Dan ini ternyata juga ada beberapa sebab Mbak. Mungkin karena pas waktunya yang tidak tepat, atau bukan ini yang diharapkan, kan bisa. Biasanya Mbak Dea, akhirnya ketika saya sudah berusaha baik, ternyata responnya tidak baik, saya berusaha untuk tidak menyalahkan umpan balik saya. Ya, tapi saya justru akan introspeksi diri saya. Ada yang salah ya, saya melakukan kebaikan kok belum diterima dengan baik. Di mana nih yang salah? Biasanya saya akhirnya gitu Mbak. Minimal biar tidak kemudian
saya mau berbuat baik aja nggak diterima, ya sudahlah saya nggak baik aja. Takutnya kan gitu nih Mbak ya, jadi putus asa. Maka saya berusaha, kemudian itu tadi kembali introspeksi, astagfirullah, apa ya yang salah dari diri saya, gitu Mbak Dia. Senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol gini ya dengan Bu Uun. Nih bisa lebih cair suasananya juga, dan tentunya juga mentransfer energi positif nih Bu. Ya, insya Allah ya Mbak ya. Oke, ya Bu Uun, barangkali tadi ada materi-materi yang belum disampaikan nih Bu ya terkait menebar kebaikan, silahkan Ibu. Baik Mbak, jadi Mbak Dea, saya juga sedang berusaha, makanya dalam alhamdulillah sekali Purnamasi di PDA khususnya Majelis Tablik dan Ketarjihan ini memberikan kami kesempatan untuk menebar kebaikan kayak gini ya Mbak ya. Maka semoga memang benar-benar direspon dengan baik dan membuahkan, bisa memberi pencerahan kepada siapa saja yang mendengarkan ataupun melihat channel MTTV gitu ya Mbak ya. Channel MTTV jadi melakukan sebuah kebaikan juga Mbak Dea. Jadi saya biasanya Mbak Dea ketika pagi hari itu Bismillahirrohmanirrohim gitu ya Mbak Dea. Salah satu doa saya itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Maka ya Allah, saya lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus ya Allah. Dan jadikanlah hari ini itu lebih baik dari hari kemarin. Ya itu Mbak Dia. Maka ketika insya Allah pagi itu saya sudah memohon petunjuk, mohon pertolongan sama Allah. Habis itu saya harus husnudon sama Allah, bahwasanya Allah dalam satu hari ini akan memperjalankan saya, akan menunjukkan saya semoga dari kebaikan satu ke kebaikan berikutnya. Begitu Mbak Dia. Insya Allah nih ya, yang kadang sering luput ya Bu ya di pagi-pagi, apalagi kalau waktunya tuh, misalnya nih masuk jam 8, jam setengah 8 di rumah macet gitu ya Bu ya. Wah jadi lupa. Gak karuan ya. Ya Bu Un, nih kembali dia mau tanya Bu ya terkait dengan menebar kebaikan. Kan kalau kita itu, kalau misalnya ya Bu ya, kalau istilahnya tuh ada kalau barang siapa menanam dia akan menuai kayak gitu ya. Kalau kita menebar kebaikan harapannya kan kita pengen dapat kebaikan juga gitu ya. Nah untuk ini Bu, apakah boleh kalau kita tuh menebar kebaikan kemudian kita berharap nih Bu ya untuk kebaikan itu kembali kepada diri kita Bu Un? Iya Mbak, manusia itu kodratnya kemudian berharap gitu ya Mbak ya. Maka harapan tertinggi kita itu kepada Allah. Kan gitu sebaiknya nih Mbak ya. Meskipun kadang saya sudah berbuat gini, saya sudah senyum sama Mbak Dia, kok nggak dibalas senyum, minimal gitu aja ya. Iya, maka kadang akhirnya ya sudah, kita ternyata ketika berharapnya hanya sama manusia, kebanyakan itu kecewa ternyata. Betul nggak Mbak Dea? Ya kan? Maka mari bersama-sama kita ini menggantungkan harapan tertinggi kita ya hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Dea. Baik nih, dan tentu ada tips dong dari Bu Uun ya, biar kita tuh kalau kita memberi kebaikan, menebar kebaikan, kita berusaha ya Bu ya untuk berbuat baik. Nah, gimana nih Bu tips dan triknya dari Bu Uun biar kita tuh kalau misalnya kebaikan itu tidak berbalas, tidak berbalas gitu ya. Padahal memberi aja masih pikir-pikir gitu ya, dia berharap berbalas gitu ya. Iya Nah, kalau kiranya itu tidak mendapatkan respon yang baik gitu ya Bu dari luar misalnya, atau mungkin kita kadang juga berharap kepada Allah tapi justru Allah tuh ngasih sesuatu yang dalam bentuk lain kepada kita. Nah, itu kan pasti ada kekecewaan tuh Bu. Nah, itu mungkin ada tips-tips dari Bu Uun. Oke Mbak, kembali Mbak, kalau biasanya yang saya lakukan nih ya Mbak Dia ya. Jadi ketika kemudian sebuah kebaikan itu, bahkan ada yang dikatakan sebuah kebaikan itu harus dilakukan dengan Allahumma paksa, ya kan Mbak ya. Ya pokoknya apapun yang terjadi harus berusaha untuk dilakukan. Jadi ternyata ketika kemudian kita itu sudah terbiasa dengan satu kebaikan ini ya Mbak, jadi nanti ya sudah tidak berpikir apa-apa. Berjalan gitu aja, ngalir gitu aja Mbak dengan sebuah kebaikan itu. Namun kadang nih Mbak ya, jadi kadang khilafnya kita gitu ya Mbak ya, karena sudah menganggap oh ini sebuah kebiasaan nih, ini kebaikan kebiasaan nih, jadi kadang lupa niat ya kan, lupa baca bismillah. Contoh saja Mbak, makan ya Mbak ya, alhamdulillah sih sudah bagus, makanya dengan duduk, makanya dengan tangan kanan, tapi ternyata lupa baca bismillah ya gitu kan ya Mbak. Jadi kadang
dalam satu aktivitas saja kita bisa mendapatkan banyak kebaikan sebenarnya, gitu ya Mbak ya. Jadi ya sudah, kita awali dengan kebiasaan-kebiasaan yang ringan, kemudian kita istiqomahkan. Kalau memang masih berat itu pokoknya ya tadi Allahumma paksa dulu, ya gitu ya. Paksa terus gitu Paksa ya, terus gitu ya Mbak ya itu. Baik nih. Ya Bu, mungkin 5 menit terakhir bisa untuk closing statement ya Bu pada materi kita di sore hari ini Bu, terkait dengan menebar kebaikan. Oke Mbak Dia, baik sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwasanya salah satu tolak ukur keimanan seseorang itu, khususnya orang beriman tadi ya, maka itu adalah akhlak, yang tentunya akhlak ini akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang sering kita dengar ataupun kita baca bahwasanya akhlak dan ilmu itu lebih tinggi derajatnya akhlak dulu baru ilmu, begitu ya Mbak Dea ya Pak. Maka mari kita bersama-sama untuk terus mengasah hati, mengasah pikiran, mengasah lisan, supaya kita ini terbiasa dengan akhlak-akhlak terpuji, sehingga kita insya Allah bisa selalu melakukan kebaikan, menebar kebaikan, yang mana nantinya insya Allah kebaikan itu baik untuk diri kita sendiri dan baik untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke. Begitu Mbak Dea. Nih, terima kasih banyak Bu Uun untuk kesempatan pada sore hari ini kita bincang-bincang di Radio Purnama Sidi. Ya, sama-sama Mbak Dea, Masya Allah. Ya, Masya Allah nih, jadi nambah semangat juga buat Dea pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pendengar Radio Purnama Sidi yang sedang mendengarkan di rumah. Dan tentunya harusnya bermanfaat juga nih Mbak buat saya. Usikum wa ya nafsi pokoknya ya Mbak ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Un, dan terima kasih banyak pada pendengar Radio Purnama Sidi Wonosobo yang sudah stay tune nih dari tadi pukul 4 sore sampai dengan menjelang pukul 5 sore. Dan selalu nantikan sajian talk show bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo akan hadir setiap hari Sabtu insya Allah jika tidak berhalangan Ibu. Amin. Ya, di pukul 4 sore sampai jam 5 sore. Dan bagi Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di www.jogjastreamers.com. Dan untuk pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, setelah tayang ini Anda juga bisa menyaksikan melalui channel di MTTV channel Wonosobo ya. Langsung aja, jangan lupa di like, subscribe YouTube-nya, share sebanyak-banyaknya. Ya, itu sudah satu kebaikan lagi insya Allah ya Mbak. Jadi di share-share biar makin banyak kebaikannya juga ya Bu. Amin gitu ya Mbak ya. Ya. Terima kasih banyak pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa kembali Bu Uun. Ya, terima kasih Mbak Dea. Kita tunggu kehadirannya lagi di Radio Purnama Sidi. Baik ya, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini masih ada sajian-sajian spesial dari Radio Purnama Sidi. Selalu nantikan dan selalu ikuti sajian spesial kami di frekuensi 98 FM. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.